Di Karawang ini yang paling disukai apa sih Pak? Kalau kontroversi Iya. nah, kontroversi itu yang paling disukai saat ini kalau saya lihat data ya, saat ini yang paling disukai paling tentu saja shooting. Jadi saya sedikit gambaran lah ya. Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Karawang. Kita kembali lagi di podcast Radar Karawang, podcastnya warga Karawang bersama saya host Pian Sofian. Dan kali ini kita punya tamu yang istimewa juga di tengah-tengah kesibukannya. Di tengah kesibukannya beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Dia adalah Pak Imam Husairi Bahanan sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Karawang. Selamat sore Pak Imam. Selamat Pak Imam. Alhamdulillah sampean. Hatur nuhun Pak Imam tos sumping di podcast Radar Karawang. Ada beberapa kali janjian cuma Ya. karena Kesibukan. baru jodoh lah gitu Iya, hari ini. jodoh, betul. Baru jodoh. Alhamdulillah warga Karawang Pak Imam ini memang saat ini sedang sibuk-sibuknya karena sedang mempersiapkan Hari Keluarga Nasional ya Yang ke-29. Yang ke-29. Nanti kita bincang-bincang bagaimana konsep dan kegiatan Keluarga Nasional di Karawang. Untuk itu terus ikuti podcast Radar Karawang. Nah Pak Imam sebelum ke sana bagaimana nih situasi tentang program keluarga berencana di Karawang ini Pak Imam? Kalau bicara situasi Ya. baik saja Ya. ya. Jadi gini, program keluarga berencana itu sekarang sudah ada new branding, Oh, namanya program Bangga Kencana. gitu. Jadi kepanjangan dari Bangga itu dari pembangunan keluarga, Kencana itu kependudukan dan keluarga berencana. Gitu. Jadi disingkatnya Bangga Kencana. Ya artinya secara esensi kita tidak banyak berubah. Ya. Program KB zaman dulu banget, kemudian zaman dulu, zaman kemarin, dan zaman sekarang memang banyak perubahan. Cuma esensinya bahwa program keluarga berencana atau Bangga Kencana adalah bagaimana mensejahterakan keluarga di Indonesia. Itu aja intinya mah gitu. Dengan berbagai macam program-programnya. Nah saat ini apakah kesulitan mungkin penerimaan masyarakat mungkin tentang KB itu bagaimana sih Pak? Ya. Yang pertama memang kalau bicara penerimaan KB, memang disitulah bedanya program dinas kami atau program kami ya. Kalau di atasnya kan ada BKKBN, nah, secara vertikal ya. Walaupun saat ini KB di Kabupaten Karawang dibungkus dalam sebuah OPDKB namanya DPPKB. Jadi kita ini sudah menjadi anak buah Bupati, anak buah Bu Seli dan Pak Haji Aep gitu ya. Jadi tentunya program keluarga berencana di Kabupaten Karawang disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Karawang. Nah, apa sih yang menjadi visinya? Tentunya ada salah satu, kalau nggak salah nomor 2 dari visi Kabupaten Karawang adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi bagaimanapun, apapun yang dilakukan oleh program keluarga berencana, tentunya muaranya bagaimana merubah perilaku masyarakat atau perilaku keluarga menjadi lebih baik. Kalau tadinya anaknya banyak, jadi anak 2. Yang tadinya misalkan tidak berpendidikan, sekarang bagaimana anaknya lebih banyak berpendidikan. Yang tadinya tidak terlalu sehat, sekarang jadi sehat dengan berbagai banyak program. Gitu aja. Berarti kan fokusnya pengendalian penduduk ya? Penduduk dan keluarga bencana. Ada kan anasir-anasir yang menyebutkan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, itu gimana relevan gitu? Jadi sebetulnya esensi banyak anak banyak rezeki benar adanya. Cuma memang kalau si kepala keluarga tadi mampu berusaha dengan baik. Nah sekarang gini, jadi tagline kami yang program KB dulu 2 anak cukup, kebawakannya sekarang sudah tidak lagi 2 anak cukup. Gitu. Sekarang 2 anak lebih sehat. Artinya mau anak kangpian mau anak 5 mah enggak, asal mungkin dikelola, maksudnya diurus lah ya dengan baik sehingga sehat, pendidikannya diurus juga, kemudian pendidikannya, kesehatannya, kemudian apa sih yang menjadi kebutuhan hak-hak sipil seorang anak itu juga harus dipikirkan. Nah kalau saja punya anak 10 sehat karena saya pengusaha, saya banyak duit, ya nggak jadi masalah ya. Gitu kan. Nah pemerintah dalam hal ini BKKBN, dalam hal ini DPPKB Karawang hanya
memberikan pilihan gini loh masyarakat. Iya. Program KB itu memberikan pilihan bagaimana merubah perilaku menjadi sehat. Iya. Ya, berapa anaknya? Ya, sebetulnya sekarang sudah berbasis hak asasi manusia. Betul. Mau anak berapapun mangga. Cuma tagline kami tadi Iya. tetap bahwa 2 anak lebih sehat. Lebih sehat. Gitu kan. Itu intinya. Berarti orang tua harus mengukur diri ya. Mengukur diri gitu. Kalau- Karena kalau bicara gini lagi ada istilah bukan anak masing-masing sudah ada rezekinya. Yes, saya Betul. sepakat, semua orang sepakat. Iya. Ulama pun Betul. mengajarkan bahwa seorang anak lahir Iya. sudah ada rezeki masing-masing. Kalau bicara rezeki konteks makan, Iya. ya insya Allah anak 20 dia bisa kasih makan. Iya. Tapi hari gini loh, nggak usah makan lah. Makan, pendidikan, kesehatan. Ini kadang-kadang pulsa aja ripuh. Iya. Anak 2 aja yang harusnya pulsanya 100 masing-masing anak, 200 nih, 200.000 berapa kuota? Kalau anaknya 5 udah 500.000. Itu dari Satu hari item gini ya? loh, hari Iya, gini iya. gitu, hari item. Jadi Betul, betul. sebetulnya program kami sekarang tidak lagi memaksakan seseorang harus 1, 2 atau berapapun. Oke. Yang penting bagaimana sebuah keluarga merubah perilaku di dalamnya menjadi lebih baik, itu aja gitu. Berarti tidak ada 3 dilarang. Oh, Boleh, nggak ada. asal mampu untuk mencukupi. Ya, artinya yang penting bagaimana keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan Iya. hajat hidup di keluarga tersebut. Ini hari gini, tadi saya ngulang ya, Iya. butuh dong pendidikan, Iya. butuh dong kesehatan, Iya. butuh dong makanan, Betul, betul. ya kan, butuh pulsa juga Iya. yang tadi. Ya, kalau misalkan 2 anak kita mampu memanage lebih baik, kenapa harus 3, kenapa harus 5? Itu intinya gitulah. Berarti kan di situ kan ada media pengelolaan ya. kalau Ada kita lihat. pengelolaan. Nah, di Karawang ini yang paling disukai apa sih, Pak? Kalau kontrasepsi ya, Iya. nah kontrasepsi itu yang paling disukai saat ini kalau saya lihat data ya, Iya. saat ini yang paling disukai paling banyak tetap saja suntik. Oh, Ya, suntik, ya? Jadi saya sedikit gambaran lah ya Iya, iya. buat Iya. apa sobat atau apa namanya tadi Warga. warga Iya. Karawang bahwa bicara keluarga berencana itu kan luas. Mm-mm. Nah, saya mau bicara yang keluarga berencana dulu ya. Iya, iya. Yang jauh baheula bahwa keluarga berencana itu bicara kontrasepsi. Iya. Ada MOW atau yang disebut tubektomi Iya. atau operasi bagi perempuan. Iya. Ada yang vasektomi, Iya. metode operasi perempuan pria. Iya. Ada IUD, orang bilang spiral katanya gitu Iya. kan. Ada yang namanya implan, ada orang bilang susuk KB yang dipasang Iya. di tangan. Ada suntik dan pel, Mm-mm. juga kondom. Iya. Nah, dibagi bahwa alat kontrasepsi itu ada yang hormonal dan non hormonal. Yang hormonal itu tadi suntik, pil, misalkan ya, implan. Mm-mm. Kemudian yang non hormonal itu tadi MOW, MOP, IUD misalkan ya, kondom. Nah, kalau bicara pertanyaan Kang Bian tadi, banyak pilihan mana sih? Mm-mm. Saya nggak bawa data ya, Bundun Iya, ya. iya, iya. Tapi dari 100% itu untuk pengguna suntik itu prosentasenya lebih besar. Yang jelas pengguna MKJP yang tadi, MKJP, IUD, implan, MOW Iya. itu hanya di kisaran sekitar 16 sampai 17%. Dari pengguna KB sekitar 71%. Jadi ini, kalau ada 100 keluarga, Iya. 73 keluarga itu ber-KB. BKB. Jadi artinya kita sebutnya sebagai CU perpus. Sekitar 73% itu ber-KB. Nah, yang 73% ber-KB Iya. tadi terbagi nih, ada yang IUD implan suntik Hmm. tadi. Hmm. Nah, kalau bicara pertanyaan Kang Pian tadi Iya. esensinya paling mana populer? Suntik. Mm-mm. Kenapa suntik? Sebelum ditanyakan kenapa suntik? Dia anggap paling mudah. Ya, dia Wajar. anggap paling murah. Iya. Padahal saya bilang tidak murah. Tidak mudah juga. Dianggap tidak mudah karena gini, mau suntik ke puskesmas memang ada, sarana kesehatan di rumah sakit ada, Iya. kemudian di klinik-klinik KB Iya. swasta, Iya. kemudian di bidan-bidan swasta, bidan desa banyak. Itu mungkin dianggap mudah. Tapi sebetulnya, kalaupun mau boleh saya ngomong, paling mudah itu adalah IUD. Oh gitu, Pak. Kenapa? Karena IUD itu sekali pasang bisa 5 tahun, malah zaman dulu ada yang 10 tahun, Iya, iya. gitu kan. Jadi sekali pasang. Kemudian bayarannya berapa? Pemerintah menjamin itu gratis. Semua alat. Semua alat kontrasepsi pemerintah menjamin itu semua gratis dengan catatan melalui melalui DPPKB Iya. dan dijaring petugas di bawahnya.
Dan tentunya ini juga atas peran serta siapa? Fasilitas kesehatan. Hal ini yang punya dinas kesehatan ya. Betul. Baik itu misalkan rumah sakit, puskesmas, poliklinik, polipa, rumah sakit swasta dan sebagainya. Nah, cuma memang yang dijamin pemerintah saat ini adalah di fasilitas kesehatan yang pemerintah punya. Puskesmas misalkan ya, bidan desa, mangga di situ masyarakat bisa minta dilayani KB secara gratis. Kalau tadi suntik berapa lama Pak? Itunya. Suntik itu ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Oh jadi habis itu suntik lagi. Udah itu suntik lagi. Jadi misalkan anggap yang sebulan ya, sebulan tanggal 1 suntik, berarti tanggal 1 bulan depan suntik lagi. Atau ada yang ngambil 3 bulan, tanggal 1 Januari suntik, maka tanggal 1 April kali ya. Setelah 3 bulan lewat suntik lagi. Kalau menurut saya karena orang KB kali ya. Meribetkan gitu ya, artinya harus datang lagi. Ya. Tapi kalau Anda mau menggunakan IUD, maka sekali pasang ada yang 5 tahun dan 8 tahun sudah selesai. Paling kontrol setahun sekali lah gitu ya, kalaupun mau misalkan ya. Tapi biasanya kalau ada nyeri mulus-mulus, kenapa ya? Ya ke bidan. Betul. Kenapa bidan? Khawatirnya mungkin dari IUD-nya tadi. Betul. Atau katanya saya malas takut, misalkan ada yang gitu ya, dipasang karena IUD kan dipasang di mulut rahim ya. Kalau biasa yang menggunakan suntik, maka silakan menggunakan implan. Implan itu dipasang di lengan dulu, dari zaman dulu pertama 5 batang. Karena teknologi jadi 3 batang. Karena teknologi kan 2 batang, sekarang ada 1 batang. Dipasang di sini, dimasukkan. Artinya bukan operasi kecil, sama seperti disuntikan ya. Seperti disuntikan masuk ke dalam, di atas daging, di bawah kulit. Oke, jadi untuk berapa tahun? Ya sekarang ini ada yang sampai 5 tahun menggunakan implan. Kenapa itu dianggap sama? Karena di dalam implan tadi itu adalah sama obat suntik. Obat suntik yang dibuatkan untuk 3 tahun atau dibuatkan buat 5 tahun. Misalkan seperti itu. Jadi mendingan implan aja pada suntik. Terus berapa? Gratis, tinggal datang ke puskesmas. Misalkan gitu kan. Pak, Bu, bidan saya pengen pasang implan misalkan ya. Ya sudah. Kalau hari itu memang hari pelayanan KB langsung dilayani. Tapi kan puskesmas biasanya ada hari-hari pelayanan ya. Entah Senin, tergantung puskesmas. Ada yang dia melayani KB Senin dengan Kamis, ada yang misalkan Selasa dengan Jumat dan seterusnya. Nah, tinggal nanti diminta, oh Bu ya Bu, paling hari KB besok, udah datang lagi besok. Tinggal datang, didaftarkan, isi inform consent dan sebagainya. Kemudian ada izin suami, harus yakin harus izin suami ya. Semua ada tanda tangan suami, maka dilakukan pemasangan implan selesai. Untuk 5 tahun dia nggak usah suntik, gitu. Obatnya sama, gitu kan. Berarti masyarakat tinggal milih Pak ya, mau apa ada gitu. Ada apa yang mau jadi pilihan dia ada. Tentunya seorang bidan atau nanti ada yang melakukan semacam tracingnya itu. Dia pantasnya apa gitu kan ya. Misalkan pantasnya apa gini. Apakah semua cocok? Ya terkadang kembali kalau yang hormonal itu ada istilah cocok tidak cocok. Ada orang katanya gara-gara suntik pil berjerawat, ada gara suntik pil kemudian jadi gemuk. Sebetulnya itu 2 hal. Pertama bisa karena hormonal, faktor hormon, atau karena karena dia senang bahagia, nggak perlu mikirin hamil lagi, nggak perlu mikirin lagi sehingga dia senang. Badan gede gitu kan, misalkan contoh seperti itu. Nah, tetap bagaimanapun hormonal. Coba tanya dokter deh, orang ahli medis, yang namanya hormonal itu kan obat zat, tentunya tetap ada efek samping. Nah, kalau kami menyarankan tetap saja gunakan yang tidak hormonal, artinya kayak IUD, atau kalau memang anaknya sudah lebih dari 3 atau lebih dari 2, kalau mau ya udah MOW atau MOP saja. Jadi diikat Pak ya bagaimana? Kalau MOW itu ada operasi kecil pada saluran indung telurnya yang dioperasi oleh ahli, bukan sekedar dokter ya, artinya dokter yang sudah dilatih. MOP pun begitu juga, artinya ada di saluran bukan ini yang kadang-kadang nggak perlu diluruskan ya. Karena orang yang di MOP nanti tidak bisa membuahi, nggak juga, maksudnya nggak bisa melakukan hubungan intim. Ya tetap aja, ini boleh nggak ngomong rada semi-semi ya? Boleh. Artinya spermanya tetap keluar. Karena di dalam sperma itu ada zat mani istilahnya gitu ya, yang menjadikan pembuahan. Nah itunya saja yang diikat, ada yang diikat, ada yang diputus, ada yang dicincin gitu sehingga dia tidak bisa keluar, tapi sperma tetap bisa keluar.
Ini kan memang di masyarakat kan tadi vasektomi ya. Ya, ya. Itu nanti kalau saya di vasektomi nggak bisa maaf berhubungan lagi dengan istri. Iya, Padahal betul masih itu. bisa ya. Padahal masih bisa seperti biasa aja. Hmm. Cuma ada yang ini juga rumor ya. Iya. Ada bilang setelah divasektomi katanya maaf Iya. lebih kenceng, lebih Iya. perkasa, lebih kuat. Iya. Saya pikir itu juga bagian dari apa ya bahasanya, bukan hoax ya. Lebih kepada psikologis ya. Oh, Karena sugesti. sugesti. Iya. Kalau saya udah di MOP, saya Ini. istri saya nggak bisa hamil lagi nih. Iya. Makanya saya senang nggak ada beban. Oh iya. Sekuat-kuatnya bisa kan gitu kan, katanya gitu ya. Tapi masih jarang Pak ya laki-laki yang vasektomi itu. Apa banyak juga? Sangat kecil kan. Oh, Jadi, gitu. Di Kabupaten Karawang sendiri tidak sampai 1% Oh. dari yang tadi 73% tadi ya. Kenapa? Bisa jadi ini adalah kesalahan kekurangan kami. Petugas kami juga kurang melakukan sosialisasi dengan baik misalkan ya. Yang jelas yang kedua terkadang hoak dan rumor itu lebih kencang ya. Katanya berpikir vasektomi itu adalah kabiri tela, Ya, kan itu. yang tidak bisa membuahi Betul. tela, kemudian akan mengakibatkan apa dan sebagainya. Yang jelas salah satu cara kami untuk melakukan sosialisasi MOP itu adalah dengan cara melakukan penteladanan. Maksudnya gini, jadi kalau misalkan petugas kami, PLKB kami mau melakukan penyuluhan di desa atau di posyandu ya, atau di puskesmas, maka yang paling tepat adalah melakukan penteladanan, yaitu dengan menarik atau meminta orang yang sudah divasektomi untuk bercerita. Apa sih yang akan rasakan? Betul. Apa sih yang Bapak rasakan? Betul. Gitu kan? Apakah sakit, apa tidak? Apakah mules atau tidak dan sebagainya? Ya, jujur saja artinya yang bisa bercerita itu kan orang yang mengalami kan gitu. Betul. Sama kayak orang sakit nggak sih putus cinta? Iya, harus putus cinta dulu. Putus cinta dulu kan gitu kan. Jadi gitu kan. Yang banyak yang ini juga, ini tarik nah, seperti itu. Coba biasa aja ya. Betul. Dan apa itu termasuk laki-laki egois juga gitu Pak? Jadi memang problem kita adalah bicara kalau bahasa formal disebut kesertaan KB pria. Oke. Jadi terkadang orang punya stigma KB, orang menggunakan cara KB itu perempuan. Ya. Sehingga tanggung jawab perempuan. Ya. Saya pikir ini saya laki-laki lah ya. Artinya perempuan itu sudah hamil, sudah melahirkan. Ya sekarang KB-nya ya mau gantian laki-laki atuh gitu kan. Vasektomi. Tidak vasektomi katanya takut sebagainya. Ada cara lain, kondom misalkan. Oh, iya. Kenapa enggak? Kadang-kadang gini juga, ada di masyarakat itu orang berpikiran tabu. Kondom itu dianggap sebagai apa ya? Legalisasi perzinahan. Ya seperti itu. Sehingga pernah ada wartawan atau orang ada LSM atau mengatakan bahwa DPPKB atau BKKBN itu memfasilitasi perzinahan. Lah, kami itu kalau memberikan kondom itu baik dari kader, melalui kader atau melalui puskesmas, pasti kami catat. Nah sekarang coba lihat deh ke fasilitas saya nggak sebut nama lah ya, toko serba ada yang di setiap itu banyak yang tempat jual betul. Nah itu ada lah ya kan, merek A, merek B, merek C, yang ada rasa durian, rasa apel dan sebagainya. Saya bertanya, Kang, Mbak, ini yang beli ini dicatat? Oh enggak Pak, nggak mungkin juga Pak, nggak mungkin. Nah itu yang disebut dengan mungkin dilakukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tadi ya. Kalau kondom dari DPPKB, dari BKKBN, saya yakin tercatat karena proses mekanismenya keluar dari gudang kami ke puskesmas, kemudian dari puskesmas itu disalurkan kepada masyarakat, baik masyarakat yang datang ke puskesmas atau melalui kader atau melalui petugas kami, biasa dicatat, itu kan namanya siapa dan sebagainya. Ada yang ngambil rutin misalkan berapa buah lah gitu ya. Tinggal bilang ke puskesmas saja Pak ya. Dan ke puskesmas atau petugas KB, karena sekarang kan KB sudah punya kantor juga kan, namanya Balai Satpol KB di setiap kecamatan ada. Tinggal minta ke petugas KB juga gitu. Pak, kita kan pernah menulis ya dulu cukup lama lah bahwa mohon maaf pekerja seks komersil terus waria juga suka diberi alat kontrasepsi gratis dari pemerintah. Itu termasuk nggak Pak? Misalkan PSK dibekali kondom misalnya. Seingat kami belum pernah. Jadi boleh saya nggak sebut LSM-nya lah ya. Ada penggiat
peduli terhadap PSK Iya, gitu ya, yang minta kepada kami kondom, katanya kami mau bakti sosial membagikan. Iya. Jujur, mohon maaf mungkin kalau memang nonton ini kami tidak bisa memberi karena kondom yang ada di DPPKB bukan untuk PSK, bukan untuk diberikan secara luas, Iya. tapi kami berikan kepada keluarga, kepada pasangan usia subur yang memang dia memang salah satu pilihannya kontrasepsinya adalah Iya. kondom misalkan begitu. Berarti nanti persyaratannya menunjukkan KTP ya, KTP. suami istri ya. Ya, artinya Iya. karena setiap proses KB itu selain seorang istri pengguna juga laki-lakinya ikut tanda tangan, harus mengetahui lah minimal gitu kan gitu. Pak, sampai sekarang masih ini nggak sih Pak, ada masyarakat yang masih tabu gitu Pak dengan KB? Pasti ada. Masih ada ya? Artinya ini nggak bisa dinafikan ya. Iya, Artinya bahwa orang masih berpikir KB itu haram, Iya, misalkan itu kan KB itu juga tabu, KB tidak boleh, KB dianggap menghalangi Iya. kadrat Allah dan sebagainya. Saya pikir itu kan cara pandang. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berpikiran sama dengan kita. Tugas kami adalah melakukan advokasi. Tugas kami melakukan KIE. KIE itu komunikasi, informasi, edukasi atau bahasa sehari-hari penyuluhan lah ya. Iya. Kami hanya coba memberikan penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keluarga berencana itu sekali lagi bukan untuk menyetop kehamilan, bukan untuk menghilangkan hak seseorang punya anak, tapi lebih kepada kami melakukan upaya untuk mengendalikan penduduk melalui upaya penjarangan kehamilan misalkan atau penundaan kehamilan dan sebagainya. Karena kan ada programnya, ada dua, ada pendewasaan usia perkawinan bagi remaja yang belum usia 21 tahun, ada juga penundaan anak pertama. Jadi ketika seseorang yang mau menikah di bawah 20 tahun, kita berikan sosialisasi, berikan edukasi supaya menikah nanti kalau perempuan di usia 21 tahun. Buat pria di atas 25 tahun supaya semuanya sudah termanage ya. Secara ekonomi kuat, secara mental kuat, secara fisik kuat. Nah, bagaimana kalau umur 18 tahun perempuan atau suaminya 19 tahun maksa wae ya nggak mungkin juga kita halang-halangi gitu kan. Daripada jinah nanti ya lakukan saja gitu ya. Untuk melakukan pernikahan tadi nanti tinggal ikut program KB yang namanya penundaan anak pertama. So, Neng berapa? 19 tahun. Ya, berapa tahun? 19 tahun. Sok tunda heulanya sampai Neng umur 20 tahun. Nanti ketika umur 21 tahun punya anak. Seperti gitu. Nah, itu biasanya pakai apa, Pak? Alatnya? Penundaan itu biasanya kita hanya menyarankan kalau perempuan pel. Atau kalau laki-lakinya pakai kondom. Gitu. Kita sarankan itu gitu ya. Karena ada nanti kalau pakai langsung iud misalkan belum lahir, kami tidak menyarankan. Tapi ada nggak yang melakukan misalkan itu? Ada. Belum punya anak, IUD dulu ada gitu ya. Sebab IUD juga tidak menghalangi seseorang yang belum punya anak memasang IUD kan gitu kan bisa. Sekarang itu sebetulnya Kang Pian ya. Pemerintah melalui peraturan Kepala BKKBN nomor 18 tahun 2021 kita lebih mendorong kepada masyarakat khususnya keluarga, pasangan keluarga itu untuk ber-KB itu pasca persalinan. Kita sebut KBPP, keluarga berencana pasca persalinan. Jadi ketika dia melahirkan langsung pasang. Nah, sosialisasinya ke siapa ini? Bukan kepada petugas KB saja, juga kepada bidan, kepada dokter, kepada rumah sakit. Jadi ketika seseorang datang kemudian melahirkan, maka si sang dokter tadi biasanya atau kita harapkan melakukan konseling. Ibu sebaiknya tidak melahirkan Bu, anaknya sehat, sebaiknya Ibu menggunakan IUD atau menggunakan implan atau bentuk KB apapun, yang penting setelah melahirkan langsung pasang KB. Itu yang disebut esensinya KB pasca persalinan gitu. Itu banyak Pak yang melakukan. Kita lakukan itu memang agak kendala. Saya mau punya data bahwa yang melakukan KB pasca persalinan itu sampai dengan bulan Mei kemarin, itu kita punya data, itu baru 10,6% yang melakukan itu dari 100%. Dari 100 orang yang melahirkan. Itu baru 10% yang langsung ber-KB.
Nah itu tantangan buat kami, buat petugas kami PLKB. Biasanya alasannya apa sih Pak untuk menunda KB itu biasanya? Alasannya nanti aja lah setelah 40 hari. Oh iya, Gitu ada yang kan. begitu ya? Atau nanti aja lah misalkan nanti setelah misalkan sampai di rumah katanya gitu. Padahal saat itu juga bisa langsung ya? Padahal saat itu bisa langsung dilakukan. Nah, ini ada lagi ilmiah lawan ilmiah ya. Artinya gini, bahwa ini di agama juga diatur. Artinya di Al-Quran diatur bahwa seseorang yang melahirkan menyusukan bayinya selama 6 bulan juga ya dijamin tidak akan punya anak lagi gitu kan. Nah, cuma kan persoalannya hari gini seorang ibu zaman sekarang terkadang juga nggak secara rutin ASI eksklusif tadi yang ketika lahir disusukan tadi terkadang ya sejak zaman dulu sih ya baru berapa bulan udah kasih pisang dan sebagainya. Nah itu juga termasuk mengganggu ya, tanda kutip mengganggu yang dimaksud dengan tidak akan hamil ketika seorang bayi, seorang ibu menyusukan itu ketika dia terus menerus tanpa seling apapun, tanpa makanan apapun gitu loh. Nah cuma sekarang kan pasti ada selingan makanan banyak di toko-toko formula, susu formula, makanan bayi apa segala macam. Nah ketika tercampur itu maka rumus 6 bulan tadi juga gugur. Bisa gugur ya. Nah makanya muncullah sekarang program namanya KBPP. Seseorang yang lahir diharapkan gitu kan. Balik lagi diharapkan ya. Kita tidak pernah dengan basic hak asasi manusia tadi, kita tidak pernah lagi untuk apa ya, memaksa seseorang. Sekarang sifatnya hanya melakukan konseling. Jadi konseling itu bedanya konseling dengan penyuluhan. Ketika penyuluhan mengajak, misalkan gini, jangan merokok misalkan ya. Jangan merokok penyuluhan. Penyuluhan itu berbahaya segala macam. Tapi kalau konseling lebih kepada bagaimana kalau bahasa manfaat tema. Apa manfaat, apa mudorotnya dijelaskan. Nah, seringkali petugas KB kami ya, selama ini kan dengan jurus penyuluhan. Karena target, dari pusat kan ditarget. Seorang petugas KB itu harus 100 misalkan sebulan misalkan 100 penyuluhan. 100 akseptor misalkan dapat target. Itu target, Pak. Ada target. Nah, karena target itu sehingga kadang ya kita harus akui ya di forum ini juga saya jelaskan bahwa terkadang kalau bahasa saya dulu saya pernah zaman-zaman tahun 80 90 ada istilah kayak jejak, penyuluhan jejak. Dipaksa gitu kan. Kadang-kadang tentara ikut, aparat desa ikut, lurah RT paksa seseorang. Itu KB. Sekarang itu hal itu nggak boleh lagi. Udah nggak boleh lagi. Artinya sama sekali nggak boleh. Kesadaran dan menjadi tanggung jawab petugas kami untuk melakukan konseling kepada mereka bagaimana ketika mereka dari mulai dia hamil atau ketika dia sampai melahirkan, bagaimana petugas kami harus mampu memberikan gambaran terhadap apa sih manfaatnya ber-KB, kemudian apa sih manfaatnya dan mudaratnya menggunakan alat KB ini misalkan dan sebagainya. Jadi pasti semua ada pilihan. Gitu. Pak, kalau ini kan milenial dengan orang lebih tua ya? Ya. Lebih mudah diajak KB mana Pak? Pasangan milenial atau pasangan yang sudah lama menikah? Lebih mudah diajak mana? Kesadarannya itu KB. Kalau sekarang menurut survei saya lupa hasilnya itu. Anak sekarang atau milenial sekarang kayaknya nggak perlu lagi, nggak perlu ya, artinya tidak harus gencar melakukan penyuluhan karena sekarang sebetulnya kesadaran punya anak sedikit itu sudah menjadi sebuah fenomena ya, udah menjadi sebuah budaya lah. Kalau saya mau pakai bahasa budaya nggak tahu benar apa enggak kalimat saya, artinya gini, balik lagi Kang Pian, artinya anak muda sekarang ya sudah berpikirnya lebih realistis gitu ya. Karena dengan kebutuhan yang realistis. Saya ulang di awal tadi, kebutuhan zaman dulu apa Pak? Makan. Selesai. Makan. Sekolah juga bisa masuk SD kelas 6 udah hebat gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa. SD sekarang punten banget. Saya nggak mau merendahkan, tapi sekarang dengan ijazah SD bisa kerja formal di mana? Saya tanya. Pabrik saja, pabrik sepatu lah. Saya nggak menyebut nama dimanapun juga. Zaman tahun 2000-an mungkin ke belakang masih mau terima yang lulusan SD. Nah sekarang itu minimal sudah SMP atau sudah SMA. Sehingga balik lagi ketika seorang pasangan milenial zaman sekarang ya, dia ketika ditanya punya anak berapa, saya yakin paling gede dia akan menyebut yang keempat. 4 anak itu pun udah paling banyak. Tapi rata-rata 2 aja lah.
Itu realistis Pak ya? Realistis. Karena tadi sekarang kan kebutuhan sandang, pangan dan casan kan. Betul, kota pulsa. Ya, iya. Internetan ya. Bukan sembarang makan. Iya. Ya waktu itu saya katakan, Betul, kalau betul. bicara banyak anak banyak rezeki, Iya. pasti seseorang anak yang dilahirkan sudah menjadi takdirnya Allah pasti berikan rezeki. Iya. Apa itu rezeki? Ya paling nggak gampang diajak di kasat mata itu rezeki itu ya makan minum lah gitu ya. Iya. Ya sekarang nggak bisa sekolah kan? Sekarang. Sekolah sekarang pemerintah udah kasih gratis. Iya. Tapi apakah bekalnya gratis? Iya, pulsa. Apa pemerintah ngasih uang jajan? Iya. Apa pemerintah ngasih uang alat transportnya? Angkot yang digratiskan? Enggak juga, Betul. gitu loh. Sehingga yang paling realistis saat ini adalah punya anak sedikit, karena beban kehidupan sekarang akan lebih berat. Ya tadi baru pulsa, HP-nya kan sekarang Iya. HP. Boleh cerita curhat sedikit? Iya. HP saya kan baru 9 bulan kan. Harusnya 12 bulan saya nyicil. Iya. 9 bulan udah pecah. Depannya jatuh. Waduh, kualitasnya berarti. Artinya bukan soal kualitas, artinya kan sebelum lunas saja sudah harus Udah, ganti. iya, harus ganti, ya, Ya iya, kan? betul. Kalau ganti ya apa? Beli lagi. Nggak Iya. mampu cash pasti nyicil lagi. Iya. Nyicil HP sekarang minimal 300.000. Iya, sebelum. Gitu kan. Belum makan, belum kuotanya. Jadi warga Karawang semua, Iya. warga radar semua, Betul. saya cuma bisa ngajak bahwa mari kita punya anak lebih sedikit. Kenapa? Karena lebih realistis gitu. Karena punya 2 anak lebih sehat kan gitu. Jadi ajakannya lebih sehat ya. Jadi 2 anak lebih sehat. Ya. Pak, kemarin kan sejak pandemi ya, Ya. kita dapat liputan juga bahwa sejak pandemi ini jumlah kelahiran semakin banyak, Pak. Tinggi ya. Ya. Itu apakah memang masyarakatnya yang enggan ber-KB atau sudah ber-KB tapi kebobolan bahasanya seperti itu, karena kan banyak diem di rumah gitu. Ya. Gimana, Pak? Banyak faktor sih. Faktor Ya. pertama boleh kita agak ngelucu sedikit ya. Ya. Ya karena harus banyak di rumah saya kan gitu kan. Itu maksudnya. Ya ngapain lagi sih hiburan yang gratis kan gitu kali kan. Itu realistis dan lucunya gitu Iya, kan. betul. Nah, tapi yang paling logik dan kemudian agak ilmiah adalah ketika seseorang tadi ber-KB itu kan. Ya, ini balik lagi. Baik itu IUD, implan suntik tadi, pil juga, kondom tadi juga harus datang ke fasilitas kesehatan. Oh iya. Nah, ketika datang ke fasilitas kesehatan tadi, 2 kemungkinan. Mm. Si pasiennya, si pasangannya yang takut datang ke paskes, Iya. atau sekarang nakes yang di paskesnya Iya. yang ketakutan kedatangan orang. Betul. Bayangkan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat kami, nakes itu berapa ratus Iya. orang, berapa ribu orang kalau bicara Indonesia ya yang gugur. Iya. Kalau bicara konteks Karawang nih, Betul. saya lupa nggak tahu berapa, saya pernah luar biasa gitu. Betul. Karena apa? Nawaitunya. Misalkan ini ngomong konteks KB tadi. Hmm. Pak Bidan saya pengen disuntik KB, nggak mau aja. Ketika dia datang, nggak bisa, Iya. jangan dulu, saya nggak Iya. berani dan sebagainya. Nah itu paling logik artinya. Iya. Pertama karena Betul. banyak di rumah, kedua ketika mau ber-KB terhalang, ada batasan untuk orang untuk ketemu kan gitu kan. Dan itu harus diakui bahwa orang banyak berhenti KB pada saat pandemi kemarin. Betul. Nah, Pak, sekarang berbicara tadi kegiatan apa? Keluarga nasional ya? Harga nas. Ya, harga itu gimana Pak? Coba Pak di Karawang nanti bagaimana? Ya, gini, durasi tadi sekian menit ya, saya bicara tadi bahwa itu adalah hanya 1 dari 3 bagian Bangga Kencana. Saya bicara ya. Bangga Kencana itu adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, yang cerita tentang alat kontrasepsi itu Iya. adalah keluarga berencana saja. Oke. Nah, ini masih ada PR ya. Kapan-kapan kalau memang saya berkenan, saya diundang kembali di podcast yang luar biasa ini. Saya mau cerita tentang banknya, pembangunan keluarganya. Saya juga pengen cerita tentang kependudukan, itu luas. Karena kalau bicara kependudukan itu multi kompleks. Ya, ada yang namanya grand design kependudukan. Tidak hanya Oke, BKKBN itu gimana yang tuh, bicara, yang nanti lah. Nah, bicara Hari Keluarga Nasional ini adalah Harganas itu adalah momentum hari kelahiran, bisa dikatakan hari kelahiran program keluarga berencana. Iya. Itu tepatnya tanggal 29 Juni tahun 71 kalau nggak salah. Punten dikoreksi ya kalau saya salah ya. Pokoknya intinya yang ke-29 aja sekarang ini kan. Nah,
Jadi momentum Harganas ini adalah momentum buat kami untuk berkontemplasi, momentum kami untuk mawas diri bahwa apa yang dilakukan oleh program keluarga berencana, program keluarga berencana sudah sampai mana sih gitu ya kan. Nah, bicara Harganas tadi, tanggal 29 Juni itu kan di Kabupaten Karawang nanti hari Rabu. Atau kalau ini tayang setelah Rabu, berarti hari Rabu tanggal 29. Nah, kami isi rangkaian kegiatannya dengan melakukan pelayanan 1 juta akseptor. 1 juta akseptor. Targetnya itu. Bahasanya 1 juta akseptor, iya. saking banyaknya. Iya. Nah, itu adalah pencanangannya di tingkat nasional. Pencanangan 1 juta. Akseptor. Walaupun dapatnya lebih ya. Iya. Dan Karawang sendiri kemarin dari sekitar 3.000-an target itu kita mampu mencapai 106%. Berarti lebih dari 3.000. Ya, dilakukan 1 tahun, Pak. satu hari. satu kali pelayanan di enggak satu kali pelayanan, tanggal 15, 16, 17 3 hari. Juni kemarin 3 hari kita mampu melampaui 3.000 peserta KB yang kita ambil. Serentak kita lakukan di 30 kecamatan, baik itu kalau kita kecamatan 30 ya, kalau Ya, puskesmas ada 50. Ya. Di semua puskesmas kita melakukan pelayanan, di beberapa paskes swasta atau paskes pemerintah yang lain-lain. Nah, kita mendapatkan itu kegiatan pelayanan KB. Kemudian kita juga hari ini kita sedang musimnya stunting. Oh iya, giat. Makanya judulnya, temanya kegiatan Harganas sekarang ini adalah ajak keluarga. Saya jadi lupa, jadi tiba-tiba lupa. Cegah stunting agar keluarga terhindar dari stunting, gitu kan. Lebih kurang seperti itu. Nah, stunting itu menjadi sebuah ancaman, gitu kan. Sehingga pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mentargetkan bahwa di tahun 2024 14% stunting, menurunkan. Sekarang berapa? Sekarang 27%. Nasional. Nasional. Kalau Karawang, Pak? Kalau Karawang sudah melampaui, Kang. Terakhir data yang saya dapatkan kalau tidak salah, mohon maaf, 22,7%. Gitu kan, dari jumlah penduduk gitu ya. Nah, ya kita tetap, kalau Ibu Shelly, Ibu Bupati mentargetkan di 2024 itu 0 stunting. Jangan ada stunting di Kabupaten Karawang gitu ya. Nah, itu menjadi tema Harganas kali ini, sehingga dalam kerangka Hari Keluarga Nasional tahun ini kami juga terus melakukan sosialisasi, menggencarkan terus program stunting. Ya, selain itu juga kami juga melakukan kegiatan donor darah. Ya, mungkin pada hari H tanggal 29 donor darah kita akan lakukan juga, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain termasuk memberikan penghargaan kepada eksternal ya. Tanggal 29 Juni ini Hari Harganas kami akan memberikan para camat, bukan semua ya, artinya ada camat yang kita anggap terbaik dalam melakukan kegiatan program bencana, ada kepala puskes, ada kepala desa, ada petugas, ada nakes yang kita akan memberikan apresiasi, penghargaan bahwa mereka sudah banyak memberikan kontribusi buat program KB di Kabupaten Karawang. Itu salah satu syaratnya harus anak dua nggak, Pak? Yang mana tuh? Yang penghargaan tadi. Penghargaan itu. Yang dapat penghargaan. Kan macam-macam. Oh gitu. Nah, jadi macam-macam, artinya tidak harus anak dua, karena camat itu, kalau bicara camat teladan misalkan ya, dia diberi penghargaan, artinya camat yang selama ini memang telah banyak berkontribusi terhadap program-program berencana. Misalkan ketika ada pelayanan KB kan jauh, misalkan dari Kecamatan Jatisari lah ya, misalkan ya, ada kegiatan pelayanan KB MOW di rumah sakit di Kabupaten Karawang. Camatnya mau memfasilitasi mobil, misalkan. Kepala desanya mau membiayai kadernya ngongkosin. Dan itu banyak rata-rata ya. Saya bilang hampir semua lah camat dan kepala desa. Cuma mungkin ada yang lebih baik, lebih banyak dan terbaik dari yang terbaik. Nah, sehingga mereka patut kita apresiasi. Termasuk kepala puskes yang telah banyak berkontribusi memberikan pelayanan KB buat kami gitu ya. Karena DPP KB ini cuma calo kan, cuma bisa ngajak, cuma bisa Cikampek gitu kan. Yang mereka gitu. Ya, jadi kami cuma memberikan penyuluhan, sosialisasi, edukasi, konseling. Tapi ketika seorang keluarga sudah siap mau ber-KB, maka siapa yang melayani? Saudara kami, dinas kesehatan dengan nakes-nakes di bawahnya gitu. Berarti kayak fasilitator lah ya?
Kalau fasilitator gitu, fasilitator. Itu termasuk yang tadi penghargaan, termasuk kampung KB nggak Pak? Termasuk. Oh, Termasuk. Ada berapa sih Karawang di kampung? Kampung KB di Karawang itu 208. Nah, 208. sebetulnya kalau bicara target, saya juga mohon maaf kepada Ibu Bupati ya. Tahun 2019 itu Ibu Bupati Bu Selika mencanangkan semua desa punya kampung KB. Iya. Semua desa ya, 309. Cuma ketika dicanangkan sama Ibu Bupati 2019 itu ya, baru 1 tahun kita bergerak, ada pandemi. Covid, iya. 2020, 2021. Sehingga 2 tahun tadi kami tidak bisa melakukan penambahan secara kuantitas. Tapi secara kualitas kami lakukan. Misalkan di kampung KB tadi yang tadinya hanya kegiatan satu seksi saja lah, misalkan hanya pelayanan KB saja, kita lakukan juga kegiatan pelayanan ketahanan keluarga, ada BKB, BKR, BKL-nya, ada usaha ekonomi produktifnya dan sebagainya. Sehingga kampung KB itu hanya sekedar buat kumpul-kumpul ngobrol kader saja dengan masyarakat, tapi juga ada manfaat yang harus diberikan dari masyarakat untuk masyarakat. Gitu. Sampai sekarang yang paling bagus kampung KB di mana Pak? Yang saya dengar kemarin karena mewakili Jawa Barat itu yang di Desa Cikalong Sari, Kecamatan Jatisari. Mohon maaf ya. Itu mewakili Karawang gitu. Mewakili Kabupaten Karawang. Sebelumnya pernah juga dari Cilebar, sebelumnya pernah juga dari Rengas Dengklok, bagus juga. Dari Karawang Barat juga ada di Mekarjati misalkan ya. Jadi itu indikatornya apa? Indikatornya di dalam kampung KB itu ada yang disebut dengan 8 pokja. Iya. Itu mewakili 8 fungsi keluarga. Nah, artinya dari sisi kesehatan, sosialisasi, dan sebagainya lah banyak ya. Banyak pendidikan. Nah, 8 item kegiatan tadi mereka harusnya ada. Terlaksana. Ya, gitu. contoh, Ya. misalkan dari di pokja agama misalkan ya. Di situ adanya pengajian. Di seksi pendidikan, misalkan di situ ada PAUD-nya, kayak PAUD gitu. Ada misalkan ada kayak kegiatan belajar mengajarnya gitu kan. Kemudian dari sisi kesehatannya, dia ada kegiatan pelayanan KB walaupun hanya suntik di situ oleh bidan desa setempat atau pemberian pil atau kondom bagi masyarakat oleh kader. Jadi beberapa item kegiatan-kegiatan yang ada di kampung KB itu dia lebih dominan, lebih banyak. Nah, tentunya penilaian tadi kan artinya bergilir lah ya, mungkin tiap tahun kita akan berbeda gitu. Jadi itu termasuk yang nanti akan diberi penghargaan. Yang hari Rabu besok akan diberikan oleh Ibu Bupati langsung. Jadi sekedar informasi bahwa kegiatan puncak Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni ini diadakan di Plaza Pemda. Selain mengundang para camat, seluruh camat, seluruh kepala OPD, kemudian Ibu Bupati dan Wakil Bupati Sekda serta para AS dan sebagainya, kami juga mengundang ada 1.000 orang petugas KW dan kader yang akan hadir sebagai peserta apel. Itulah. Besar-besaran ya. Besar-besaran. Ya. Kemudian bagaimana konteksnya dengan COVID? Ya Insya Allah COVID sudah mulai banyak menurun ya. Artinya walaupun 1.000 orang hadir tadi, mau nggak mau berkerumun dong, tapi artinya kita tetap akan menggunakan masker, kemudian kita juga akan tetap pasang hand sanitizer dan sebagainya, dan memang sesuai dengan bukan perintah bahasanya informasi yang diberikan Pak Joko Widodo sendiri bahwa untuk di luar ruang kita sudah bisa dipergunakan melepas masker, tentunya tetap melakukan jaga jarak lah. Jaga ya. Nah terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Sejauh mana sih Pak DPPKB ini bisa menekan jumlah perkembangan penduduk Karawang? Ya, betul. Sejauh mana Pak? Nah, sejauh mana tadi ada 2 indikator. Ya. Pertama adalah kualitas kuantitas dari petugas KB kami, yaitu PLKB. Kedua adalah bagaimana nakes mampu melayani atau jejaring. Nah, saya mau tekankan dalam kesempatan yang bahagia ini, mudah-mudahan Ibu Bupati juga bisa menonton ini dan Bapak Wakil Bupati, bahwa saat ini Kabupaten Karawang punya 309 desa ya. Idealnya bahwa satu desa dipegang oleh satu PLKB. Idealnya. Ya, saat ini kami hanya punya 38 PLKB PNS. Kurang jauh. Dan 163 petugas PLKB non PNS. Ya kan? Yang 16 diantaranya
P3K. Kemudian kita dapat bantuan dari provinsi 29 tenaga penyuluh yang disebut tenaga lapangan terdepan teladan, itu 29 orang. Jadi kita hanya sekitar 200-an Masih jauh ya. petugas dibanding 309. Nah, secara kuantitas kita masih kurang tenaga. Nah, secara kualitas ya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas mereka untuk melakukan penyuluhan. Salah satunya punten di sini juga kita mau memberikan bahasanya bukan sombong lah bahasa informasi lah bahwa DPPKB melalui jejaring PLKB-nya kami sudah menggunakan media sosial sebagai salah satu alat penyampai. Ya, kami sudah punya podcast sendiri. Oh itu Pak. Alhamdulillah. Sedikit sih. Kemarin yang nonton terakhir cuma 4.000-an. Oh itu besar Pak, 4.000 itu. Ya kecil lah kalau dibanding dengan jumlah Karawang berapa semua. Kemudian kami punya Instagram, kami punya Twitter, FB, dan ini sampai ke level kecamatan. Jadi kalau Kang Pian, kalau mau tahu perkembangan KB, kalau di tingkat KB ini punten ya warga yang nonton ini sekalian mau promote ya. Klik aja DPPKB Karawang Instagram, termasuk YouTube, termasuk Facebook, termasuk Twitter, DPPKB Karawang, maka akan muncul media sosial kami. Untuk di tingkat kabupaten, kalau untuk di tingkat kecamatan, kami punya klik aja PPKB, pengendalian penduduk keluarga berencana ya PPKB itu ya. PPKB _ ketik kecamatan Mucibuaya, Cikampek, Jatisari, Telaga Sari itu muncul. 30 kecamatan kami punya akun media sosial. Berarti isinya apa aja Pak? Isinya macam-macam kegiatan. Sekarang Kang Pian, kita coba mau nggak? Kita coba, ada HP nggak kalau mau coba? Klik sembarangan saja, PPKB, muncul kecamatan mana, mau Cibuaya, mau Karawang Timur, kayak Karawang Barat. Itulah di antara kegiatan sekarang. PPKB, gitu ya. Nah, selain itu, sambil Kang Pian buka-buka lah ya, PPKB klik kecamatan mana saja, kami punya di jejaring, Duta Genre punya media sosial. Kemudian forum PLKB-nya atau disebut Ikatan PLKB punya media sosial. Termasuk kader punya media sosial. Sehingga buat kami media sosial itu adalah cara baru untuk kami memberikan informasi kepada masyarakat tentang program keluarga berencana. Itu gitu. Ketemu Kang Pian? Oh iya benar. Nah, siap. PKB ini. PKB. Ya, pokoknya di Instagram. PKB ini ya? Ya. Kayak gini ya? Di Instagramnya. Instagramnya ya? Ya. Nah, yang kedua, tadi kan bicara dari internal kami ya, PLKB-nya ya. Bagaimana meningkatkan kualitas. Kalau kuantitas kita terbatas. Ya mudah-mudahan ke depan kita akan ditambah ya petugas melalui P3K misalkan ya. Ini. Nah, ini kecamatan Kota Baru. Kota Baru. Oh iya. Nah, Kota Baru ya. Ya. Oh iya. Oh Kota iya, Baru. oke. Berbagai ya? kegiatan. Iya. Jadi semua kecamatan ada, Kang. Betul. Ya, warga Karawang semua, artinya kalau mau tahu program keluarga berencana di tingkat kecamatan, klik di Instagram PPKB_. Maka muncul tuh kecamatan mana semua. Untuk kegiatan di kabupatennya DPPKB Karawang. Nah, itu adalah cara baru untuk bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program keluarga berencana. Nah, itu dari sisi kami Kang ya, PLKB, petugas KB. Nah, kami juga dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada teman-teman tenaga kesehatan, nakes beserta jajaran di bawah komando Dinas Kesehatan ya, bahwa tanpa mereka, tanpa dinas kesehatan, tanpa bidan, tanpa dokter, tanpa mantri, kami nggak ada apa-apanya. Sama aja kalau saya calo, narik penumpang sebanyak-banyaknya masuk ke angkot, kalau supirnya nggak ada, nggak jalan. Gitu kan. Saya bukan mau bilang bidan di supir ya. Tadi saya bilang PLKB juga calo kan gitu kan. Artinya tanpa bidan, tanpa dokter, tanpa nakes, program KB nggak ada apa-apanya. Makanya saya pikir bahwa dalam kesempatan kali ini, termasuk besok di Harganas, kami juga memberikan apresiasi yang benar besar kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan. Ya, izin salam buat Mbak Dr. Enang, Kepala Dinas Kesehatan, ya, dari Ibu Haji Sopiah, Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Karawang, bahwa kerja kami sambil menutup mungkin dikit ya, kerja kami untuk kebaikan masyarakat Karawang melalui cara pelayanan keluarga berencana itu juga tidak ada apa-apanya kalau memang tidak difasilitasi oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan.
khususnya di puskesmas gitu ya. Gitu kan. Oke, terima kasih Pak. Itu warga Karawang, pesan-pesan dari DPPKB dengan Pak Imam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan tadi itu KB bukan 2 anak cukup sekarang, tapi 2 anak Lebih sehat. lebih sehat. Satu seperti lagi itu. kan tagline-nya sebelum kita akhiri Oke, nanti. siap. Ada istilahnya kalau misalnya KB, kalau misalnya program KB ada istilah gitu, berencana itu keren. Oh iya, coba. Lambangnya seperti ini. Program KB buat berencana itu keren. Nah, Oke, terima kasih ya Turun warga Karawang. Itu saja podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.